cara pengkodifikasian kitab kalian itu gimana? Coba ceritakan pada saya. Bukan terkait sama pertanyaan. Kami hati-hati jika membahas kitab orang itu harus dengan ilmu. Nah, kalian berhati-hati terhadap kitab orang, tapi nggak berhati-hati sama kitab sendiri, begitu ya? Nah, saya nggak pernah bilang gitu. Coba Saya bahas. itu justru yang perlu hati-hati itu sama kitab sendiri dulu, siapa tahu itu kitab palsu gitu loh. Oh, nggak ada. Ini kitab palsu. Kalau enggak kayak gini. Nah, jadi sebelum Ya enggak, sekarang gimana kitab aslinya, Pak? Usahakan sebelum kalau kamu mengatakan kitab suci kami palsu, verifikasiannya itu bagaimana itu? bukan, saya tanya sekarang, di mana yang Bang, saya nggak bertanya. dosa penyelebar? Enggak, saya mau to the point. Jelaskan. Enggak, kamu mengatakan kalau saya meyakini ini, kalau saya meyakini kitab suci kami itu asli. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang jelaskan cara pengkodifikasiannya, jelaskan. Lah, jelaslah kejadian Maleaki, Matius, Wahyu, udah jelas. Apa itu? Ada manuskripnya. Itu apa Loh, gitu? ada manuskripnya, ada proses kanonisasinya. Ya udah, kanonisasi tahun Nah, berapa? sekarang saya tanya, bukan. Sekarang saya tanya, kanonisasi tahun berapa? jangan lari dulu situ. Sudah saya jawab. Saya tanya, jawaban mana yang asli? gitu? Coba, mana yang asli? Jawaban apa? Kalau kamu mau membuktikan kitab suci kami palsu, mana yang asli? Tunjukkan mana yang asli. Coba, saya tunggu. Saya tunggu, jangan hanya klaim doang. Jangan hanya klaim. Tunjukkan kepada saya mana aslinya. Tahun aslinya, coba menggunakan tunjukkan. papirus apa? Iya, taruhlah. Tunjukkan mana aslinya. Kitab orang begitu. Tunjukkan mana yang aslinya, tunjukkan. Loh, saya tunggu sampai hari kiamat, coba. Jadi tunjukkan. nggak bisa ini Enggak, ya, saya tunjukkan. Nggak bisa ini ya, nggak bisa menjelaskan kitab. Bukan, sendiri, tunjukkan. ya. Tunjukkan. Jangan hanya klaim aja. Jadi Tunjukkan, coba. Ada baiknya. Mana, sebelum mengkritik kitab orang. Mana. Coba. Pastikan mana, dulu mana. kitab sendiri itu Mana, original mana. begitu loh. Kami original, gitu. ada. Sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan kita, coba, Nah, tunjukkan. itu kan Tunjukkan. papirus tertua kan itu Tunjukkan jauh mana. sesudah zaman Yesus ya. Mana. Itu gimana ceritanya? Mana. Penulis papirus memastikan bahwa apa yang dia tulis sesuai dengan yang diajarkan Yesus dan para murid begitu. Caranya gimana itu? Enggak, mana. Tunjukkan. Coba. Bisa nggak jelaskan? Enggak bisa kan? Bisa nggak jelaskan? Bukan, mana yang original. Tunjukkan dulu gitu loh. Biar kami percaya gitu loh, klaim kamu tuh. Iya. Berarti klaim kamu bohong. Tadi teman Klaim saya berisi gitu, Bang. tadi Berarti teman kamu tuh saya pintar, bukan bodoh. menjelaskan begini kalian. Enggak, tunjukkan dulu. Tunjukkan Begitu dulu saya gitu loh. Tanya dengan Tunjukkan. pertanyaan yang seimbang, kalian ini kelojotan, ketakutan. Bukan, enggak, kamu yang tunjukkan gitu. Kita katakan asli. Oke. Kamu bilang palsu. Nah, mana bukti klaim kamu yang mengatakan kita palsu? Mana yang aslinya? Mana yang originalnya? Saya bertanya cara pengkodifikasiannya begitu loh. Jelaskan lihat deh. Iya. Silakan. Yang mana yang originalnya? Iya, aku jelaskan ya. Kanon Alkitab itu tanggal 28 Agustus di tahun 397. Itu sumbernya, dengar dulu. Dengar. Dari Codex Canonum Ecclesia Africanae. Itu Africanae itu di Sinode di Kartago. Di Konsili Kartago, Ilahi. Kitab-kitab suci kanonik adalah yang kami pegang ini. 1 Genesis, Exodus, Leviticus, Bilangan, Ulangan, Yosua bin Nun, Hakim-hakim dan untuk perjanjian baru 4 kitab Injil, Rasul, 13 surat para rasul, 1 surat penulis yang sama yaitu orang Ibrani, 2 dari Petrus, 3 dari Wahyu kepada Yohanes. Ininya pengkanonannya oleh gereja. Udah ya. Di tahun 397. Iya, jadi itu terjadi karena pada waktu itu banyak itu dari para rasul, padahal bukan. Itu namanya antilegomena. Dari tulisannya Eusebius atau apa ya, gue lupa. Dari Eusebius itu namanya antilegomena. Nah, sekarang itu perdebatan. Nah, sekarang begini, jadi kan kanonisasi itu kan enggak, sekarang udah begini, tunggu, aslinya mana? Udah dijawab. Ya, udah dijawab oleh LHD. Sekarang yang asli mana?
menurut kamu klaim kamu tadi, kalau klaim kamu tadi mengatakan bahwa kitab suci kami itu tidak asli, sekarang yang asli mana coba tunjukkan. Jadi kan kanon ini kan dia ibarat kata Iya, penyaringan sekarang kitab tunjukkan yang Injil, kan. mana yang asli gitu loh. Jadi dari Jangan semua hanya klaim kitab kosong Injil kamu. itu dipilah dan dipilih. Biar belum Astaga. menjelaskan Bang. Mana yang tidak otoritatif. Nah, Ya ampun. pertanyaannya begini saya kok susah ya. itu kan tahun Astaga. 300. Itu bagaimana Bapak gereja yang mengkanon itu tahu gitu loh bahwa yang dia masukkan jawab dalam dulu pertanyaan- Injil kanon jawab dulu itu pertanyaan Injil saya. benar tahu dari mana? Jawab Sedangkan dulu Yesus pertanyaan dan para saya. murid udah nggak ada Eh, di Macam- tahun 100 Masehi itu gimana ceritanya? Eh. Itu gimana caranya Bocil. pengkanon? dulu pertanyaan saya. Bukan, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Mana yang asli coba? Kalau menurut kamu bahwa kitab suci kami itu palsu, mana yang asli coba? Ya, yang saya tanyakan Tunjukkan sama saya. yang Papirusnya, manuskripnya, siapa penulisnya, siapa yang mengkanonisasinya, tunjukkan. Nah, itu kan itu kan yang tertua itu kan. Tahun 137 kalau nggak salah deh. Nah, itu pun di tahun itu murid Yesus beserta muridnya udah pada meninggal semua itu. Nah, jadi si penulisnya ini bagaimana bisa memastikan bahwa tulisan dia sama dengan apa yang diberitakan Yesus itu gimana ceritanya? Itu pun Bisa gue jelasin sih bisa, tapi sekarang lu jawab dulu yang mana yang aslinya. Isinya cuma 7 ayat doang begitu. Gue mana yang aslinya dulu. Tadi kan gue udah nih tentang masalah konsili apa pengkanon ya, hasil notulensinya pun udah gue tunjuk di pasal 16-nya. Sekarang bagaimana? Yang asli mana? Injil yang asli. Yang saya nggak bertanya mana yang asli mana yang palsu ya. Jadi yang saya tanya Saya yang bertanya bukan kamu. proses Iya, kanonisasi, kami yang bertanya. proses kanonisasinya itu loh. Aduh. Itu tadi udah. Memastikan originalitasannya gitu loh. Anda tahu dari mana bahwa Sekarang Alkitab pertanyaan yang kedua. Anda terima Sekarang pertanyaan kedua. itu sesuai dengan yang Baik, diajarkan Yesus itu- itu loh. Tahu dari mana gitu loh. Oke baik. Sekarang berarti lu sekarang nanya yang pertama ya. Ya, Itu gimana- salah gimana satunya. ceritanya Ini gue bilang salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya yaitu kesaksian dari Jana Suci Irenaeus. Dia itu nih, gue kutip nih perkataan yang udah diterjemahkan nih. Ini dalam buku Against the Heresies. Siapapun tentang rencana keselamatan Roh Kudus itu oleh Tuhan kepada kita. Kan di antara orang Yahudi di dalam bahasa mereka, Petrus dan Paulus berkhotbah dan mendirikan gereja di Roma. Markus, murid penerjemah Petrus, bisa tertulis apa yang biasanya dikhotbahkan oleh Petrus, dan Lukas juga menyusun Injil ketika tinggal di Efesus, Asia Kecil. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu Santo Irenaeus itu tahun berapa lahirnya? dia itu sekitar tahun 130. Yohanes mati tahun 90. Iya, itu masih dekat, Pak. Juga muridnya gini loh. Yohanes punya murid Polikarpus. Nah, Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Jadi tuh mereka tuh punya rantai murid gitu loh. Jadi kan begini, jadi kan manuskripnya itu kan nggak ada kan, iya kan. Jadi bagaimana caranya? Oh, enggak ada manuskripnya. Di mana klaim kamu manuskripnya enggak ada? Coba. Nah, sekarang mana papirus? Mana datamu? Mana datamu? Enggak, tunjukkan. Ya ada. Datamu di mana? Ada enggak? Ada enggak? Di mana? Ada manuskripnya. Nah, apa? Ada Nah, mana? Manuskrip apa? Kau cari aja di Google banyak manuskripnya. Ya, yang Papirus ada berapa papirus tuh? John Millen ini yang tua ini 137. Gini loh, kalau Itu gimana gini loh, caranya? papir. Alkitab yang Bro, ratusan jangan- ribu ayat dia apal Ma- gitu loh. Bentar, lo tau nggak arti manuskrip? Tanpa ada tulisan itu gimana? Sebentar, lo ngerti nggak tentang arti manuskrip? Manuskrip itu gue kasih tau aja langsung ya. Manuskrip itu kan salinan, bro. Dulu kan keadaannya waktu dulu kan belum ada namanya kertas. Makanya kenapa perlu disalin? Ya karena umur resi itu alat bantu tulis ya. Itu kertas dulu namanya papirus, dari tumbuhan itu nggak lama seperti kertas. Nah, pada waktu Irenaeus itu menyatakan kitab Injil mereka ini, Irenaeus itu adalah kesaksi bahwa murid tulis kitab Injil ya. Ini dia lagi ngomongin tentang manuskrip. Bahwa benar keempat itu hanyalah penolong, alat bantu kita bisa merekonstruksi sebenarnya kitab Injil itu seperti apa sih. Tulisan dengan di kodeks tempat lain itu berbeda-beda, Pak. Skripnya itu ada yang satunya rusak, ada yang satunya itu.
Memang ada di kodeks yang lain nggak ada, tapi di kodeks konstruksi. Jadi memang kitab kami itu bukan kitab yang turun ke debu, bentuknya kitab seperti kertas sekarang, enggak. Kayak begitu ceritanya tentang penyusunan manuskrip itu seperti itu. Makanya banyak kodeks tuh banyak, Pak, bukan cuma satu. Iya, masalahnya begini loh, kan kita butuh bukti ya kan. Ya sebagaimana Al-Qur'an, itu Al-Qur'an tertua ada ya kan. Al-Qur'an yang di Birmingham setelah dites Radio Karlo. Birmingham? Iya, betul. Betul. Itu berapa lembar? Berapa ayat? Nah, itu semuanya. Satu Quran itu. Cuma 2 lembar, Bro. Astaga, 2 lembar. Ngarang nih kalau bilang Ngarang. Kurang belajar Anda itu. ngarang. Ya ampun. Nah, sekarang gua tanya, dari 114 surah apa aja yang di sana? Apaan sih? Iya, manuskrip apa yang ada di sana? Lah itu manuskrip semuanya satu Quran itu di Birmingham itu. Datanya mana? Aduh. Ngawur kamu itu kurang belajar kamu jadi Anda muslim. kurang belajar. Anda bisa buka Quran. Kacau ini muslim ini. Bener aja kacau ini. Quran tertua di dunia yang ada di Birmingham, ya kan? Dan itu telah dikonfirmasi oleh seorang profesor bahwa Quran ini berasal pada waktu kekhalifahan sekitar Utsman atau Abu Bakar begitu loh. Jadi jelas ya. Enggak, data kamu yang kamu baca itu link dari apa biar gue lihat. Link saya lihat di video lah, ada videonya bukan link. Gitu. Bukan baca Gini loh, jelas video seperti kalau itu. enggak video itu dasarnya dia orang yang di video itu ngomong itu dasarnya dari mana? Nah sekarang kamu dasarnya dari mana kalau apa Ini namanya aku baca. informasi Alkitab Dulu. dalam Google itu Bocil. benar begitu loh. Bocil, Tahu dari mana? aku baca dulu. Nah, Bocil, aku baca dulu. Salah ini orang ini. Tunggu. Ini enggak Manuskrip. tahu ini sejarah Nih Quran. gini. Birmingham itu diperkirakan 568 antara 568 sampai 645. Oke. Nah, saya baca lagi. Manuskrip ini menggunakan huruf Arab corak Hijazi dan masih jelas terbaca lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat surah 19. Anda Dua surah doang tuh. Anda buka di Kamu YouTube ya. klaim kamu tadi semua. Mana Itu nih? semua Anda Cuma 2 surah buka Maryam buka di dan video. surah Taka doang. Anda Itu Blank-les itu dia. enggak ada surah. ngeles. Anda 113 surah enggak, 112 surah enggak ada. Anda bisa Ngawur buka ini ya orang di ini, udah video ngawur ya. ini. Semua ya di YouTube. Al-Quran tertua Belajar di di dunia. video. Al-Quran Gini loh, tertua bro. di dunia. Yang di Yang video ada di itu Birmingham. orang itu ngomong itu dasarnya dari mana? Gua Dan tanya Dia sekarang. profesor, Data dia dari peneliti mana ngomong? begitu loh. Anda mau bantah itu otoritas Anda Enggak, apa? itu kita bisa dapat link penelitian. Jangan congor ya. Harus ada bukti tertulis, jangan congor. Kalau begitu, Tertulis. bukti Paham di nggak? internet tentang Alkitab Anda tahu dari mana itu betul? Itu semua ada sanatnya dari Bapak Gereja itu lengkap dari Sinaksarium, dari apa aja deh. Itu banyak tapi lengkap juga sanatnya. Itu sanatnya masih lengkap. Benar. Sanatnya Dari lengkap. Eusebius. Dari Rasulullah Ada semua kepada dari Eusebi. sahabat. Nih, dengarkan saya. Ketika ayat Quran turun, itu satu kitab begitu ya, enggak ya. Jadi dia konteks isinya begitu loh. Apa? Bentuk apa? Ketika ayat itu Oh, sebentar, bentuk apa? konteks. Enggak, bentuk apa? Konten. Konteks itu apa tuh? Sorry. Konten apa tuh? konten itu Bukan salah. Ada. Suhu fam Suhu itu lembaran. Anda suhuf gimana yang sih? benar. Lu memang suhu fam. Suf itu lembaran, mana ada Quran turun dalam Lembaran lu bentuk pikir lembaran. lembar kertas? Bukan. Itu bisa berbentuk Nah, saya bilang daun konten. pisang. Tepatnya dalam bahasa kita itu konten, isinya begitu loh. Arab. Kalau sama gua mesti Arab. Oke, baik. Arab Baik. bahasa Arab. Kayak ngerti bahasa Arab Pada aja waktu lu. pada waktu Muhammad itu ngomong menurunkan wahyu, yang nulis siapa? Nulis di Beliau memiliki sahabat Siapa itu? ya, seorang sahabat Iya, siapa sebagai nama juru tulis, sahabatnya? Zaid ya. Mm-mm. Jadi begitu ayat turun, beliau memerintahkan untuk dibacakan, dituliskan. Setelah dituliskan, beliau mengkoreksi, mengkonfirmasi kembali, menyuruh Zaid, Yang nulis Zaid. membaca. Yang nulis Zaid. Ya iya, nggak nyimak. Zaid Jadi Zaid semua yang nulis. Beliau Zaid semua. beliau kan nggak bisa baca tulis, ente bagaimana?
pertanyaannya Siapa yang nggak bisa baca? nggak berkualitas ente. Nah, ini ngawur. Setelah Berarti lo kenapa? Lo nggak pernah baca Sirah Nabawiyah. Berarti kalau Muhammad lo bilang nggak bisa baca nulis, lo nggak pernah lihat Sirah Nabawiyah. nggak usah melebar. Ya memang lo salah dari tadi. Lo bilang Muhammad nggak bisa baca tulis, lo salah. Udah salah di situ gitu. Nggak usah melebar. Nah, jadi setelah Zaid menulis, ya kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkonfirmasi, memastikan apa yang ditulis Zaid itu nggak salah dengan apa yang beliau bacakan. Baik, nah, lo bilang Zaid yang tulis itu lo baca di mana? Lo baca di mana? Hadis. Ketika Rion aja tahu itu pakai nanya. Hadis berapa? Oke, hadis berapa? Gua buka hadis berapa? Lo bilang, gua buka hadisnya. Rion, buka Rion. Coba buka. Ya, kok gua? Kan, tadi gua Anda ngerti. bisa buka. Tadi Anda bisa buka, gimana sih? Enggak, hadis Iya, berapa? sekarang tadi barusan gua uninstall browser gua. Yang jelas ada itu. Enggak, hadis berapa? Lo jangan bilang ada, tapi lo enggak tahu hadis berapa. Jangan ragu. Jadi Hadis berapa? Baru jadi selama Google gua baru 23 uninstall. tahun, ya kan? Quran itu Enggak, lo rampung. jangan ngomong nggak ada data lo bro. Maksud gua lo bilang hadis itu hadis berapa? Hadis Sahih Muslim, Nah, ada hadis Anda kira Bukhari. ini hadis di otak saya semua begitu. Ya Rion enggak, lu bilang ada iya. yang bisa open game, ya kan, dia tahu itu ada hadisnya, itu tahu dia itu. Cuma dia Dasar pura-pura lo ngomong aja. itu dari hadis berapa biar gua Baik, baca. nih gua tunjukkan. Nah, ya. Baca Nih. hadis Sahih Muslim apa Bukhari. Ini soalnya Bukhari ini 150 tahun ini paling muda itu 150 tahun aja dari zaman tahu, Muhammad. Kanon aja tahun 300. Nih, gue sambil nyanyi nih, lihat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Abu Thalib, Kepada Ali ya. tolong hapuslah redaksi Rasulullah. Ali berkata, tidak, demi Allah, saya tidak akan menghapusnya selama-lamanya. Rasulullah kemudian mengambil kertas tersebut. Padahal ini tambahan nih, ini ada koma nih. Padahal beliau tidak bisa menulis dengan baik. Dengan baik ya, bukan tidak bisa menulis. Dia tidak bisa menulis dengan baik. Dan beliau tulis. Lah, bisa nulis dia. Inilah ketetapan yang diterima Muhammad bin Abdullah. Nulis malah bisa, bro. Benar tuh. Gua minta data yang nulis Zaid bin Sabit. Ngapa lu nunjukin data ini? Enggak, tadi gue pengen gue kick tadi omongan dia Muhammad gak bisa nulis. Anda tahu nggak itu asbabul wurudnya itu hadis itu, tahu nggak? Tahu. Apa? Coba. Gue rahasia dong, enak aja lo. Rahasia. Bisa Ya, gitu. terus ada apa? Asbabul wurudnya di Nabi Muhammad sedang menulis, Nabi menyuruh Ali menulis sebuah surat perjanjian kepada kaum Quraisy, ya kan? Nah, ketika Ali menulis Rasulullah, orang kafir ini nggak terima. Gue tahu. Saya nggak mau. Gak terima. Saya menerima kamu adalah Muhammad bin. Tidak menerima kamu ada Rasulullah kan gitu. Nah, iya begitu. Benar, gue tahu itu memang gue tahu. Nah, nggak ada hubungannya dengan hadis yang saya Akhirnya, sebentar. Bukan, tadi kan kamu bilang Muhammad nggak bisa baca tulis. Nah, Kamu kan bilang tadi nggak bisa baca tulis kan? Dia malah mengkoreksi langsung, dicoret. Dia Lu berarti nulis. udah bohong di sini nih. Ya kan? Jujur aja lu udah bohong di sini kan? Iya. Lu udah bohong nggak? Lu jujur aja. Lu bohong apa nggak tahu? Jujur aja. Kok bohong? Jujur aja. Bohong lah. Jawab dulu. Bohong apa nggak tahu? Bohong apa? Jawab dulu Emang, jujur. saya Lu bertanya. tulis. Saya Dari hadis tadi diterangkan bahwa Muhammad bisa nulis. Lu Bisa bohong baca. apa yang nggak nulis tahu? itu Ali. Bagaimana sih ente? Astaga. Salah. Lagi dia. Nih, Lagi. liatin, salah lagi lo. Matanya Terus, sliwer bentar. orang ini, matanya sliwer ini nggak bisa baca orang. Lihat. Nih, Lu Ali pantas itu, aja lu nih gue bandingin jelaskan dulu ya. Emang Gue parah. jelaskan lu. lagi ya. Ali itu disuruh hapus. Beliau tidak bisa menerima itu, bro. Nah, Gini, bahwa dia tidak bisa menulis dengan baik ya, bukan tidak bisa menulis sama sekali. pikir ayam, nah gitu Dia loh. bilang si orang ini siapa sih namanya? Muhammad. Bukan Fahmi.
Anda tahu kan itu konteks hadisnya Rasulullah menyuruh Ali. Enggak, itu Jadi Pak. yang nulis Yang siapa? nulis siapa? Yang nulis itu Yang nulis siapa? Yang terakhir Itu Rion itu kali tahu lu baca konteksnya tadi itu. Tahu, Itu tahu nulis siapa, banget. Dik? Nah, Yang tahu. tahu Jadi kan? yang nulis Ali Yang- atau Rasul. Gue jelaskan. Awal itu awal dibanding rusuh, nah Muhammad buat kebijakan Rasulullah. Nah, melakukan itu Muhammad bin Muhammad, bukan Ali. Buka hadisnya. Aduh. Astaga. Nih. Dibuka lagi deh, jadi baca lagi. Udah jelas loh Muhammad Arabnya. itu bisa menulis tapi tulisannya tidak baik. Suruh baca Namanya Arab. ulama. Nggak bisa gua, coba lu baca. Man ngaku lama nggak bisa baca Arab. Mana sih ya? Nah, coba dulu. Saya baca. baca memang Anda Ya, ngerti kok artinya film? begitu. Lah gua orang Bang. Nah, makanya Pak, kita terjemahan aja Makanya toh. kalau Enak kan? itu- Sama-sama ngerti. Nah, kalau, Iya, kalau kan? saya bisa, kamu nggak bisa buat Iya. apa? Buat apa, Iya. Rion? Bisa kamu nggak buat apa? Apa? Nah, kalau saya bisa baca, Makanya kamu terjemahan nggak, biar memang sama-sama kamu bisa. ngerti gitu loh. Baginda Muhammad bisa baca nggak? Ya, nggak bisa, Meow. dia. Meow. Oh, meow. Nah, berarti sama dong sama gua. Bisa baca bahasa Lah, Indonesia. gua nggak bisa baca Lo, Arab. Pak, nih. Lu kan nggak Lo bisa sama bahasa Nabi Indonesia. lo pintar gimana? lo, Lu kan secara bisa, nggak langsung lu lu bilang bisa nulis, begitu. bisa nulis alfabet. Iya kan? Gimana sih, Rion? Ada aja. Ya kan? Kagak bisa. Lah, Lah, gua semua- sama. Lah, Lu kan bisa bahasa bedanya gua sama Indonesia. dia apa? Lu kan bisa, lu Loh, bisa iya. bahasa Indonesia, lu kenal huruf. Gimana sih lu? Kan yang ditanya kan gua sama Baginda Muhammad sama-sama nggak bisa baca Arab. Ya lu orang apa? Orang Indonesia. Nah, lu tahu alfabet. Lah, dia orang Arab. Malah lebih Pak. Lu tahu alfabetnya. Adirion. Dia sendiri di Arab dia nggak. Setuju Masih nggak, enak. Begitu nggak ya. lo? Iya Coba, dong. Iya. Sendiri. coba nubuatkan sesuatu pada saya tentang masa depan. Silakan. Nah, Anda nah, lagi nah, bingung. ini mau lari. Ini jangan. Lu jangan ngomong apa-apa. Lu Siapa jangan. yang lari? Saya Kayak ngejar gini, dia. dia Saya mau- ngejar dia loh. Dia mau lari. Saya ngejar dia. Dia mau lari. Dia mengklaim dia lebih pintar dari Nabi Muhammad. Coba berikan saya nubuat tentang masa depan. Ya. Tentang besok deh seminggu Dalam kemudian. dalam membaca ini Bikin malu itu. masing-masing gue bisa dengan bahasanya Muhammad nggak bisa dengan bahasa Arabnya. Dek, Aduh, itu tak buat ngaku lebih pintar dari Nabi Muhammad. Oh Tapi iya, Muhammad banyak betul. menubuatkan tentang masa depan terjadi. Nah, Anda satu aja coba. bukain Quran PS 98. Iya, bentar gua buka dulu. Iya, bentar. Jadi ngelebar nih ya. Jadi ngelebar ya. Jadi lari-lari gitu ya. Kayak membahas kodifikasi Enggak, yang Al-Quran. enggak. Lari Yang kemana-mana gitu ya. lari-lari lo tadi minta nubuatan dari gua kan lo yang lari kan. Nubuatan apa? Oke, Kan siap-siap ya. tadi saya menjelaskan Siap-siap ya. tentang Zaid, ini lari ke hadis ini kan ngaco si Rion itu kan. Siap-siap ya. Quran Ngaco. Lembaran bukan yang dibacakan. Anak Yang dibacakan lembaran bukan. anak SD Membacakan. anak SD 05 pagi berlomba membacakan Pancasila. Apakah mereka melihat kertas? Lembaran, ingat Ya, kamu ini harus lembaran. ingat ada lembarannya. Ingat kamu ingat ada Lembaran lembarannya. suhufam. Yatlu suhufam. Lihat deh, yatlu suhufam. Tuh, Rion, lo bisa bahasa Arab kan? Rion. Yatlu tuh suhuf Rion, suhufam. Tadi Anda Tuh, tahu kan bisa sufi gua. itu Bahasa Arab konten. gua bisa. Rion, tadi Anda tahu kan sufi itu konten ya kan? Bukan kertas. Tapi yatlu. bukan. konten. Yatlu. Nah, Lo tau nggak yatlu? Lo tau nggak arti yatlu? Sufi itu apa artinya? Itu konten, mana ada Quran diturunkan. Suf dengan itu bentuk artinya kertas, nggak ada. lembaran. Tapi dalam Sebentar, kaidah lihat. dalam kaidah Arab itu konten, isinya yang dibacakan. Ente bagaimana? Gue tuh bisa bahasa Arab, coy. Oke, baca. Baca. Gak mau lo rahasia lah. Enak aja lo. Bikin malu kamu, Rion. Nanti lo tahu Lihat semua sama jagoan ini mata gue. lu. Lo cuma Aduh, apa? apa itu kayak gitu? Saya bisa dong, Quran saya jago. Coba baca, nggak mau rahasia, ngapain? Apa kayak gitu? Islam itu merendahkan Muhammad banget sih, nggak Jawabnya itu takdir Allah, kehendak Allah. orang bilang nggak bisa baca ngambil Tapi duit, soal ternyata di kitab-kitab kepintaran, doang. soal kepintaran itu kalian Masalahnya orang yang bisa kitab Quran dan hadis lu orang di mana sih?
ngaco aja. Dokter jauh. Zakir Naik, coba jawab dulu dokter. Gue amat butuh orang. Gue pengen nyanyi gue. Lu tanya ke Dion sama Rezal Muslim ini, ya, lembaran suhuf tadi itu ada nggak barangnya? Di adirin di Quran tadi surah berapa tadi? Suhufnya ada nggak? Sufi itu dalam kaidah Arab itu nggak selalu berarti kertas ya. Sebentar, jadi lu konten. Fahmi diem, gua nanya Reza. Lu di Saya Nggak membaca atau menghafal. Lomba membacakan Pancasila. Lomba membacakan Pancasila apakah harus melihat ini kertasnya? Apakah itu Enggak. tertulis dalam buku? Tertulis tentunya. Membacakan itu artinya Bisa melafalkan. membacakan. Lebih jelasnya melafalkan begitu. Menghafal dengan membaca. Menghafal dan Dirion, membaca itu beda. Dirion, ada itu nggak asbabun nuzulnya di situ atau tafsirnya di situ biar lebih jelas. Salah. Soalnya itu nih nggak boleh. Betul, Ulama betul. yang Saya harus lebih setuju. Nggak ngerti valid lah. Arab Harus dia, ada. nggak ngerti Kan bahasa gitu. Arab. Iya, Ulama betul, jangan harus ada disadar pemahaman pada Quran. orang. Orang itu bukan ulama. Barangnya berarti dihafal bukan dibaca. Gue nih. Itu cuman kesalahpahamanmu aja itu. Ketika saya membacakan Pancasila, Apa? apakah harus saya melihat dari kertas? Enggak juga. Saya apa dari otak saya? Enggak, ini ada Membacakan lembarannya ini loh bro, maksudnya. jangan ngomong dulu. Lembaran kan Ini asal kan ada katanya lembarannya yang suhuf. kita tanyakan. Lembaran ini asal Menurut katanya asbabun suhuf. nuzulnya Iya ada kan? nggak barangnya gitu? Suhuf yang dibacakan ini ada nggak gitu? Nah, iya, Kita kalau nanya nggak ke ulama, bukan nanya ke lo. Coba deh Yes, dibaca. apa nggak ada nuzul? Ya. Gue hampir keluar. Gue bacain aja ya. Ini kalau baca dari bisa nggak sih? Bisa. Baca dari aplikasi bisa nggak sih? Bisa ya? Bentar ya gue baca. Ya, Selalu. itu Halo, ada Bang. tulisan atau Jadi kalian nggak Iya. ngerti bahasa Arab tapi maksain gitu. Bacakan di mulia. di suhuf itu lembaran ada itu tulisannya atau nggak ada? Dari atas. Ini di Ibn Sabit ya. Sahabat yang menulis Iya. kitab wahyu itu. Iya, terus betul nggak? kenapa? Terus Iya, kenapa? kaki bawah ya. Itu suhuf itulah yang dibaca oleh Muhammad, betul nggak? Bang. Coba tafsirannya tadi, Bang. Tafsiran Coba coba kalau baca dibaca lagi. cermati. Enggak. Ya. Kan ketika Ya. turun Nabi Muhammad udah hafal ya kan. Ketika suatu ayat tuh Nabi Muhammad udah hafal, nggak perlu Ya, Nabi ini melihat Nabi Muhammad isi kertasnya nggak dan perlu. kitab yang dibaca dibacanya ya Siap, lanjut. yang Itu adalah suhuf yang berada di Ma'ul A'la. Kemudian dibacakan kepada para sahabat, lalu kemudian para sahabat menulis dalam tulisan-tulisan mereka. Oke, Dalam sebentar